warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang materi perkuliahan sistem politik di Indonesia. Jadi sistem politik di Indonesia itu adalah mata kuliah yang membahas tentang fungsi dari sistem politik yang tujuannya adalah untuk membentuk aspek-aspek dari kenegaraan sehingga dia bersifat sehat, dinamis, dan berkesinambungan. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek hukum, dan aspek HAM. Jadi ketika sistem politik itu stabil, maka pembangunan struktur maupun infrastruktur di Indonesia juga akan berjalan dengan lancar. Kemudian ruang lingkup dari perkuliahan ini adalah berbicara tentang fungsi politik, struktur dan infrastruktur politik, bicara tentang partisipasi politik, budaya politik, bicara tentang demokrasi dan HAM. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas partai politik dan pemilu di Indonesia. Partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan politik. Jadi dalam negara demokrasi, partai politik itu sangat penting sebagai salah satu kekuatan yang nantinya bisa berada di dalam pemerintahan dan bisa berada di luar pemerintahan. Kemudian, fungsi-fungsi dari partai politik ada 4. Pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang keempat sebagai sarana pengatur konflik. Jadi 4 fungsi ini yang kemudian harus dimainkan oleh partai politik agar partai politik tersebut bisa terus eksis dan bisa memenangkan pemilu-pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Tanpa berjalannya fungsi dari partai politik, maka partai politik tersebut juga tidak akan bertahan lama di Indonesia. Kemudian dari sejarah pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, ada setidaknya 12 kali pemilu dilaksanakan. Di masa Orde Lama itu tahun 1955, kemudian di masa Orde Baru ada 1977, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 99. Itu di masa Orde Baru. Kemudian ada 4 kali pemilu yang dilaksanakan setelah reformasi, itu di 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu dilaksanakan sekali 5 tahun. Perubahan mendasar dari pemilu yang dilaksanakan di Indonesia adalah ketika masa Orde Baru, pemilihan presiden itu dilaksanakan oleh MPR. Jadi MPR yang kemudian memilih presiden, makanya Soeharto pada zaman Orde Baru bisa berkuasa selama 32 tahun karena yang memilih adalah partai-partai politik yang pada masa itu ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya, ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah. Namun setelah reformasi berjalan,
pemilihan presiden itu berubah dengan dilaksanakannya pemilihan langsung pada tahun 2004. Sejak tahun 2004 pemilihan di Indonesia sudah berbeda dengan pemilihan sebelumnya, di mana rakyat langsung memilih presiden. Kemudian tahun berikutnya di 2009, 2014 dan terakhir adalah 2019. Keempat pemilu tersebut pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Kemudian dalam pemilu tersebut juga dikenal dengan istilah lubar, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsung artinya pemilih langsung memberikan hak suaranya pada kotak-kotak suara yang sudah disediakan oleh penyelenggara pemilu. Kemudian umum ini adalah seluruh warga negara yang sudah memiliki ketentuan yang ditetapkan undang-undang, berumur minimal sudah punya KTP atau sudah menikah. Kemudian bebas artinya tidak ada paksaan bagi setiap warga negara untuk memilih siapapun yang akan dipilih, partai politik maupun presiden yang akan dipilih. Kemudian rahasia ini adalah pilihan dari masyarakat itu tidak bisa diketahui oleh orang lain, jadi sifatnya adalah rahasia. Kemudian azas dalam pemilu itu adalah jurdil, jujur dan adil. Jujur itu mengandung aturan bahwa setiap warga negara itu bisa menentukan pilihannya dalam setiap gelaran pemilu. Kemudian adil adalah tidak ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Kemudian kita masuk kepada amanat reformasi, yaitu pada tahun 1999, bahwa tentu kita negara Indonesia juga betul-betul harus menyelenggarakan sistem pemerintahan presidensil yang sesuai dengan amanat undang-undang. Karena memang sebelumnya muncul perdebatan pada masa Orde Baru ketika kita menganut sistem presidensil tetapi presiden dipilih oleh MPR. Maka pada tahun 2004 sistem pemilihan itu dirubah dan kita betul-betul melaksanakan yang namanya sistem presidensil di Indonesia. Dengan banyaknya partai politik yang ada di Indonesia, tentu ada plus minus dengan kondisi demokrasi hari ini, karena partai-partai politik akan berkoalisi di parlemen untuk menentukan kebijakan-kebijakan, dan tentunya kita berharap bahwa tidak ada benturan antara presiden dan legislatif dalam hal pembuatan kebijakan. Partai politik di Indonesia tentu mereka harus memiliki peran yang signifikan agar bisa bertahan dalam kontestasi yang berlangsung. Beberapa peran yang harus dimiliki oleh partai politik diantaranya adalah partai politik itu mewakili warga negaranya dalam politik, kemudian membentuk dan merekrut elit-elit politik. Yang ketiga, merumuskan tujuan kolektif bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, mengartikulasikan dan mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sosialisasi atau pendidikan politik bagi warga negara dan mobilisasi masyarakat agar terlibat dalam politik. Jadi peran ini sangat penting bagi partai politik, sehingga mereka bisa
ikut berkontestasi dan bisa bertahan dalam iklim politik yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah beberapa peran dari partai politik. Kemudian terkait dengan sistem kepartaian itu ada yang disebut dengan sistem satu partai, kemudian ada sistem dua partai, kemudian ada sistem multipartai. Jadi di Indonesia kita mengenalnya dengan sistem multipartai. Jadi banyak partai yang ada di Indonesia. Dalam setiap gelaran pemilu mereka harus melengkapi sesuai dengan aturan undang-undang bahwa setidaknya ada kepengurusan di beberapa wilayah atau di provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota, kemudian turunannya adalah kecamatan, kelurahan, dan lain-lain, sehingga partai politik itu mampu untuk masuk dalam pemilu yang kami gelar di Indonesia. Itulah materi kita terkait dengan sistem politik di Indonesia dengan subbagian partai politik. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan-bahasan terkait dengan ruang lingkup dalam sistem politik di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.